Jangan sampai kembali di sana sama saya, mungkin karena ini tempat ya di masjid ya, kita bisa menyesuaikan. Tapi ketika kita ngobrol juga nggak terlalu dekat, nggak boleh. Tapi harus memang jarak yang pas. Kemudian adalah sentuhan. Kalau untuk di tempat seperti ini, kita harus bisa membaca sentuhan kita. Kalau pengen salaman, bisa mungkin mas tangannya mas. Kalau salaman, mungkin sama murim. Nah kayak gini, gimana mas tadi mas? Gara-gara mas. Nah, kan ada yang seperti ini. Kalau salam langsung gini aja mas, tangannya. Gitu, jangan gini. Nah, kalau kayak gini adalah sesuatu hal yang kurang pede. Bisa saya, bisa anda. Terus kalau tangannya basah gimana? Misalnya tangan basah gitu. Aduh sebentar ya. Bilang aja Pak, mohon maaf tangan saya lagi basah. Gitu. Itu nggak apa-apa. Yang terpenting sopan untuk menyampaikan. Kontak mata sesama jenis ataupun sesama murid. Kalau lagi ngobrol boleh pakai kening. Tapi kalau lagi mempresentasikan sesuatu apapun, lagi ngobrol, itu lihatlah kening aja. Dari kening ini kita nggak akan pernah grogi kok. Cuman memang kadang dak dik duk gitu ya. Kalau saya biasanya ngajar ataupun pada saat saya MC di kota-kota di Jawa Timur, karena memang dulu saya sebagai duta wisata dulu di tahun 2009 pada saat saya SMA di sini. Pada saat saya mengikuti ajang itu memang first time ya saya mengikuti ajang-ajang kayak gitu, itu memang ada rasa deg-degan. Tapi ternyata rasa deg-degan saya hilang itu ketika kenapa sih saya berdiri di sini nih? Oh ternyata ada orang tua saya yang support di belakang. Itu kadang bisa kita buat untuk alasan kenapa saya nggak akan deg-deg atau gemetar. Sama aja dengan teman-teman. Pak saya nervous, saya deg-deg, saya gimana ngobrolnya? Udah pikiran-pikiran deg-deg saya itu adalah pikiran yang memang kita muncul secara alam bawah sadar kita. Ya kenapa? Karena kita mikirnya adalah salah. Ya nggak sih? Kita mikir bahwa wah pasti orang itu salah, wah orang ini saya salah. Nah itu akhirnya bikin kita akan grogi. Nah itu bisa kita hilangkan dengan cara-cara seperti itu. Bisa kita lihat dari ekor kita, mata kita, ataupun dengan cara yang kita lakukan. Kemudian di sini gestur, kalau lagi berdiri ya kan, kalau ini mungkin tangannya boleh dia. Terus kalau lagi berdiri mungkin perutnya nggak usah dipegang aja nggak apa-apa. Kalau mungkin bapak-bapak atau mas-mas, karena menunjukkan apa? Kalau kita tuh grogi. Tapi kalau pada saat kita lagi ngobrol seperti biasa, udah sampaikan aja, Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Gimana Pak hari ini? Sehat ya Pak ya? Gitu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kenapa Pak? Oh iya Pak, mohon maaf banget. Hari ini memang pintunya sedang ini lagi ada renovasi Pak di sebelah kiri saya. Pak, tidak perlu khawatir. Saya bantu ya Pak ya. Untuk tempat duduknya di sebelah kanan, sebelahnya untuk toilet wanita. Nanti Bapak kalau untuk sarungnya ada di etalase yang sudah tergantung di bagian posisi sebelah kanan Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Itu aja nggak apa-apa. Kalau pengen nggak panjang-panjang banget, sampaikan sesuai dengan nyamannya feel-nya teman-teman. Tapi yang penting Pak, itu Pak sebelah kanan itu Pak, situ itu. Hah? Iya di sana. Ya pokoknya Bapak ke sana, lurus saja Pak ke sana. Nanti ada Mbak itu yang lagi duduk tuh Pak. Nah itu jangan teman-teman. Kita harus bisa pede. Gimana cara pede? Ya diri kita ini harus bikin pede gak teman-teman? Pede ya. Saya cuma pede ini sama Mas ini sama Mbak ini pede. Pede gak semuanya? Pede. Kalau itu gak pede kenapa sih? Gara-gara apa sih biasanya? Hah? Kalau ngantuk tuh karena sampai makannya terlalu banyak kayaknya ya. Ada makan terlalu banyak, ada memang bangunnya itu jam 12. Nah, Karena ada tugas. Jam 12 ya Pak ya. Apa tadi bilang? OVT dulu ya. Iya, kalau kita OVT dulu, nah itu yang jadi bikin kita nggak pede gitu ya. Mas, saya kurang ganteng sama Mas yang sana, jadi saya grogi. Jangan pernah melihat bahwa cover orang lain itu bagus sehingga kita jadi orang yang nggak pede. Kita diciptakan sama kita itu udah lebih baik loh daripada yang lain. Kita sudah mengalahkan segala hal loh dari di rahim ibu kita sendiri. Maka kalau kita bilang, Mas saya nggak pede, ngapain nggak pede gitu loh. Kita tuh pede kalau memang kita punya capable yang bagus. Capable yang bagus itu bukan karena kita punya banyak duit loh, tapi gimana cara kita mengasah ilmu kita dengan baik, gitu ya kan? Ya nggak sih teman-teman? Jangan melihat dari satu fisik kita nggak pede. Justru dengan fisik kita yang punya,
kekurangan yang kita punya, itu jadi suatu kelebihan kita untuk bisa lebih baik. Nah, di sini gerakan postur sama ekspresi wajah. Boleh next? Ini vokal ya teman-teman ya. Ini saya nggak ngajarin nyanyi, tapi gimana caranya teman-teman pronunciation-nya, ngomongnya itu jelas. Saya nggak bilang secara detail. Kalau dulu pada saat kalian SD, SMP, SMA, kan kalian sudah dijelasin gimana cara ngobrol, mungkin speaking kalau di bahasa Inggris, kalau di Indonesia mungkin bahasa Indonesia caranya ngobrol gimana. Yang penting jeda. Itu juga Pak bagus. Jedanya harus ada temponya, artikulasi, ngomongnya yang jelas. Kemudian penekanannya. Salah satu penekanan salah. Ini nanya apa pernyataan sih? Ya nggak sih Mbak ya kayak gitu ya. Senyum, senyumnya ini palsu. Senyum yang bagus gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Senyum dari hati sih nggak bisa lihat hatinya orang Mbak. Gimana dong? Senyum tipis. Senyum tipis kayak gimana tuh Mas? Ada senyum tebel? Kayak gimana senyum tebel? Dipaksain gitu. lagi nggak baik-baik aja tapi Kalau lagi nggak baik-baik kamu senyum tipis gimana Mas caranya? itu sekedar Boleh lihat ujung gigi atau nggak tunjuk gigi nggak? Boleh tunjuk gigi atau nggak lihat giginya boleh nggak? kondisional. Kondisional, oke. Ada Mbak mungkin? Gimana cara matanya tersenyum? Oh, oke. Keren loh, ini aku suka banget kelas ini. Maksudnya session untuk ini mungkin sebelumnya saya pernah ngisi di gereja ya. Saya pernah ngisi di gereja sebelumnya. Tapi ini masih ini pertama kali buat saya ngisi. Jadi ketika kita mau senyum, pernah pakai masker nggak saat zaman COVID? Nah, Ada nggak kalau alisnya itu udah seret, udah tajam, pakai itu dilihat betus nggak sama orang lain? Ada kan? Gimana caranya kita senyum adalah menarik keriput mata kita, coba ditarik. Itu kerut dahi itu. Gitu, ditarik nih sampai gini, sampai berkerut di sebelah ini. Beda kalau ada kotok ya, kotok nggak kelihatan. Tapi kalau ditarik matanya, itu adalah kalian ketawa. Kalau pakai masker, misalnya kalian bersih-bersih di depan, ada debu pakai masker, ada jemaah kalian ngobrol, Pak silakan, itu adalah tersenyum, itu kayak kontak. Tapi kalau senyum pada saat kondisi wajah kita face biasa, mau ada masalah, nggak ada masalah, 3 jari aja, ditarik. Ya, tapi nggak gini juga ya Pak ya, nanti ketemu sama orang, selamat pagi Pak, ngapain Mas? Saya coba kemarin Pak, praktek kemarin gitu, nggak juga. Tapi ada 3 jari. Kalau menunjukkan gigi, boleh, asalkan giginya kondisi bersih ya. Jangan sampai habis buka puasa, atau apa namanya kura-kura di gigi. Nah, Mas, ada kura-kuranya kan? Mas, kalau saya tidak bisa senyum menggunakan gigi. Gimana Pak? Karena gigi saya ompong. Nah, Bapak kalau gigi ompong gimana Pak solusinya? Ya, tersenyum bibir dirapatkan sedikit tapi agak melebar, itu senyum. Betul. Berarti sebenarnya senyuman ini adalah kondisional. Tapi kalau di standarnya adalah ketika kalian nanti bekerja di tempat satu institusi ya, 3 jari aja sudah cukup. Gak perlu hahaha itu nggak baik. Apalagi terlalu berlebihan. Nah, kemudian semangat. Tahu nggak sih teman-teman? Ya kita kalau usia itu kan memang relatif ya menurut saya ya. Kita untuk bisa menjalani hidup itu harus punya yang namanya bahan bakar. Contoh, kalau kita punya motor untuk bisa terus hidup, punya bahan bakarnya juga banyak kan ya, bensinnya juga banyak. Sama halnya dengan semangat. Ini aku contohkan di pekerjaannya teman-teman. Kalau kita mau melakukan aktivitas kehidupan kita setiap hari, kalian itu harus punya apa? Semangat. Kalau kalian nggak punya semangat, saya yakin kalian juga nggak punya moto hidup untuk bisa berjalan dengan maksimal. Ya kan? Kalau ingin mengubah hidup nasib orang, hidup nasib kita punya apa nggak sih teman-teman? Semangat. Bapak untuk menghidupi anak-anak Bapak, ataupun istri Bapak, ataupun keluarga terdekat, kalian punya semangat kan ya? Pasti punya semangat dan keinginan dan kemauan. Betul. Kalau pengen sehat, kalian harus punya
semangat. Semangatnya apa? Semangat ingin untuk mengubah makanan kita untuk bisa lebih baik lagi. Maka dari itu, ketika kita ada di tempat masjid ini dalam satu tim untuk bisa membrandingkan bagus masjidnya, dalam arti untuk memberikan pelayanannya bagus, tempat-tempatnya juga bersih, kita harus punya semangat bersama-sama. Bukan karena punya satu orang yang punya semangatnya, yaudah satu orang aja punya semangat, yang lain nggak semangat. Tenang, ada masa itu nanti dibersihkan sama mas itu. Enggak juga, tapi kita bareng-bareng. Kita nggak boleh ada anak kesayangan atau tim kesayangan atau anggota kesayangan. Semuanya sama-sama punya kesayangan masing-masing. Sehingga semangatnya kita bacakan adalah semuanya satu bareng-bareng. Ya kan? Oke, next. Ini boleh bisa kita sendiri. Nanti materi ini nggak apa-apa kalau nanti sudah saya share. Next. Nah, ini ada beberapa